Pakaian Anda Tuan Gu. Bos pertemuan. Telah dipersiapkan sesuai permintaan dan bisa segera dimulai. Apakah Anda yakin sudah siap kali ini? Tentu saja saya tidak pandai. Membuat produk baru. Tapi sepenuhnya baik-baik saja untuk membantu Anda menemukan pacar. Saya jamin Anda akan menemukan pacar terbaik dalam 5 menit. Nenek sedang mengejar dan mengomel. 6 menit. Pasti angka genap, ayo mulai. Saya tidak mau membuang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna ini. Rapat umum 2 jam lagi. Baiklah. Akhirnya kejar-kejaran selesai. Semoga saya bisa menang dalam satu serangan. Promosi seri baru Huayan. Anda adalah kakak Miki, orang yang bertanggung jawab atas perekrutan. Saya di sini untuk wawancara menjadi penyiar promosi online. Kuota hari ini penuh tapi begitu saya mendengar ada wawancara di Huayan, saya langsung mengunduhnya. Ini adalah CV saya. Akun online-nya. Cantik. Bawa pulang dan baca. Kembali dan tunggu notifikasi. Tapi tunggu-tunggu. Dan tunggu lagi. Saya benar-benar tidak ingin pergi wawancara. Ketika saya sangat takut bahwa Tuan Gu akan hilang lagi. Tapi kesempatan wawancara ini sangat langka, sayang sekali jika terlewatkan. Lagi pula kamu nomor 6. Mengapa kamu tidak memikirkannya lagi? Baiklah, wawancaranya. Mereka juga di sini untuk wawancara. Apakah Miki tadi bertanggung jawab atas penyaringan awal? Dan yang di dalamnya adalah promosi akhir yang sebenarnya? Tunggu dulu. Kamu juga di sini untuk wawancara, kan? Saya tidak tahu, ada satu hal. Boleh saya tanya kamu? Ada sesuatu? Jika kamu adalah pacarku, apa yang kamu inginkan dariku? Aku tidak pernah berpikir untuk mencari keuntungan dari suatu hubungan. Tuan Gu, aku menyukaimu hanya karena aku menyukaimu. Aku tidak memiliki terlalu banyak kemewahan. Tolong, apa yang kamu inginkan? Orangnya dan hatimu. Tolong. Nomor 6. Halo? Aku di sini untuk wawancara. Bukankah itu pria yang hampir menabrakku dengan mobil di jalan? Kamu di sini untuk wawancara. Aku nomor 6. Hobi aneh apa ini? Katakan padaku apa syaratnya? Syaratnya adalah bertanya padaku tentang jumlah yang dibutuhkan untuk siaran langsung. 50.000. Per bulan juga 20.000. Per bulan. Kamu yakin tentang jumlah bulanan? Meskipun aku biasanya tidak bekerja terlalu banyak jam, setidaknya dimulai dari 100.000. Jadi 20.000 per bulan. Tidak masalah bagiku. Tentu saja jika Tuan Gu terlalu mahal, aku bisa melakukan 50.000. Baiklah, ini kamu. Keluarkan KTP-mu dan aku akan mengirim seseorang untuk menyusun kontrak. Dari sekarang, ikuti aku selama 14 jam. Jadi aku diterima. Hebat-hebat. KTP? Ini KTP kau. Tunggu. Baru saja kamu bilang 24 jam ikuti kamu dan Aku akan membayarmu 50.000 per bulan untuk membuatmu melayani 24 jam.
Apakah ada? Masalah? Apakah kamu ingin menjaga? Aku pikir kata ini tidak seharusnya digunakan maaf. Aku di sini untuk wawancara. Huayan, Ancor promosi jaringan grup. Jangan berikan aturan tersembunyi Anda kepada Tuan Ancor Guru. promosi jaringan. Aturan tersembunyi. 50.000 dan 20.000. Anda melihat saya sebagai Seseorang yang datang untuk menawarkan harga yang jelas. tidak. Anda baru saja menetapkan harga dengan jelas? Anda adalah presiden perusahaan ini. Dihina oleh Anda. Tahina. Singkatnya saya tidak akan bekerja sama dengan Anda. Dan wajah cantik Anda. Bos Mawar. Yang saya atur dengan hati-hati untuk Anda. Apa? Masalahnya? Bos Anda bertengkar. Tidak. Bagaimana mungkin bos bertengkar? Jika bisa bicara tidak perlu mengatakannya. Dan turunkan mawar itu. Jika bukan karena nenek. Tidak perlu. Untuk memiliki wawancara sahabat terbaik dan Anda tidak perlu menyebabkan masalah ini. Saya tidak berpikir Anda harus berpikir begitu. Bagaimana jika Anda bertemu jodoh Anda? Idenya sama dengan nenek. Saya ingin seseorang berada di samping Anda, merawat Anda, melindungi Anda dan menghilangkan obsesi kompulsif Anda terhadap angka genap. Saya akan menemui klien saya di sini hari ini. Nenek, saya ada klien yang harus ditemui sore ini. Saya mungkin tidak bisa menemani Anda ke rumah sakit. Ya tapi saya sudah memberitahu Bibi Mei dan dia akan merawat Anda dengan baik. Saya hanya memiliki pemeriksaan rutin. Anda tidak perlu datang. Tapi si Cheng, Anda tahu apa yang dipikirkan nenek. Anda tidak muda lagi. Nenek selalu berharap bisa hidup untuk melihat Anda menikah dan melihat milik saya berat. Nenek, saya memutuskan panggilan dari pelanggan mengapa? Saya sampai di garasi bawah tanah. Saya jelas menekan lantai 1 terlalu panas. Jangan. Bergerak. Maaf. Tapi saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwa ada banyak kamera Anda tidak bisa. Begitu saja ketika saya belum bertemu Anda hari ini apa yang terjadi? Hari ini Nona Su. Operasi, ibu Anda dijadwalkan bulan depan. Silakan bayar biaya operasi sesegera mungkin. Cantik, sopir mobil khusus Anda siap melayani. Silakan masuk ke mobil. Saya pikir Anda tidak akan datang. Peri. Butuh waktu untuk berdandan. Saat Anda pergi keluar. Ngomong-ngomong saya belum bertanya pada Anda. Bagaimana wawancara Anda tadi? Jangan sebutkan wawancara itu benar-benar sial, tidak masih memiliki kontrak kecil di tangan, tidak peduli seberapa kecil alatnya itu tetap daging. Benar? Saya baru saja pergi menemui ibu saya. Dokter mengatakan penyakit ibu tidak bisa ditunda, dia perlu operasi sesegera mungkin. Dan biaya medis yang terutang harus dibayar sesegera mungkin. Kalau tidak, ibu harus keluar dari rumah sakit dulu.
Tidak apa-apa, jangan khawatir. Kami akan selalu menemukan cara. Aduh, sakit. Anda memukul saya sakit itu. Jelas bahwa Anda menabraknya sendiri. Aduh. Ayolah, kenapa Anda jadi nakal? Terjatuh hidup bergantung pada seutas benang. Apa yang Anda lakukan Anda? Saya sedang siaran langsung. Saya merekam seluruh proses tadi. Saya tidak bisa membiarkan kelompok rentan seperti Anda diintimidasi. Sekarang saya akan menghubungi polisi dan menyerahkan video ke polisi. Mungkin Anda masih bisa pergi di berita sosial ya. Berita? Gila. Jangan lari. Jangan lari. Terima kasih gadis kecil. Kalau bukan karena kamu, nenek dan aku. Gak bakal ada yang bisa dilakukan dalam situasi ini. Jangan sopan dan lakukan yang terbaik lain kali. Pasang dashcamnya ya, terima kasih. Ayo kita pergi dulu. Ayo pergi. Bagaimana? Kalau ini, gak apa-apa. Ayo kita ke siaran langsung. Aku baik-baik saja. Gadis yang baik sekali, cantik dan baik hati. Kalau si Cheng bisa dapat cewek kayak gini. Nenek, kamu harusnya khawatirin tubuhmu dulu. Aku udah nunggu bertahun-tahun. Pergi ke si Cheng cari pacar buat cepat-cepat nikah dan kasih aku cicit. Hari ini benar-benar penuh harapan. Selamat. Nenek. Keinginanmu selama bertahun-tahun akhirnya terwujud. Lihat nih cewek. Kayaknya familiar ya? Bukannya ini cewek tadi? Sungguh tak deh. Ini juga berkah terselubung. Nah, si Cheng udah balik. Nenek Tante Mei. Lihat siapa nih cewek aku. Enggak. Kenal, kamu lihat baik-baik kalau dia. Enggak kenal, aku cuma sama dia. Kalau aku nggak biarin situ ngeliat kamu, apa rencanamu mau sembunyiin dari nenek? Itu situ si pengkhianat. Aku? Bilang kamu ini anak, maksudmu apa? APA, kamu mau Buat nenek marah? APA. Kamu suruh aku pergi. awal? Tidak mungkin, nenek. Jangan terlalu memikirkannya. Dokter bilang Bahwa kamu hanya perlu istirahat. Nenek sudah tua, aku takut tidak bisa menemani kamu terlalu lama. Hal yang paling membuat nenek khawatir adalah kamu. Jangan bilang padaku. Tapi nenek berharap kamu bisa menemukan gadis yang perhatian dan lembut untuk memulai keluarga. Bahkan jika nenek pergi di masa depan. kamu bisa tenang, nenek, jangan bilang begitu. Si Cheng. Si Cheng. Dengarkan kata-kata nenek. Jika kamu menyukainya, bawa dia pulang. Datang ke nenek untuk dilihat dan menikah.
Cepat. Nenek. Nenek. Itu. Baiklah, baiklah, jangan. Keluar dulu. Bos, jangan. Marah aku merasa. Kasihan pada nenek jadi. Aku mengirimnya rekaman pengawasan. Gaji bulanan. Semua diserahkan bulan ini, terlalu banyak. Jadi sepanjang tahun. Bulan ini, aku mengakuinya. Sudah. Kamu menemukan orang yang kamu cari? Tentu saja aku menemukannya. Aku menonton wawancara hari itu. Menurut informasi, aku menemukan bahwa dia bukan kandidat nomor 6 dia. Pasti pergi ke wawancara yang salah untuk bertemu denganmu. Tapi ini tidak mempengaruhi. Kata terakhir dari namanya. Aku menemukan dari layar monitor bahwa namanya adalah Hijin Si. Dia adalah gadis muda terkenal di daerah lokal selebriti. Biasanya suka bersosialisasi dan merupakan VIP tinggi dari toko mewah besar. Mereka biasanya suka mengumpulkan sepatu merek terkenal. Mana sepatu yang paling populer akan muncul di kakinya dulu? Apakah kau yakin itu dia? Kamu terlihat persis sama seperti di foto. Kenapa? Aku selalu merasa ada sesuatu yang berbeda. Tapi sebenarnya sama saja. Bos. Nenek semakin mendorongmu akhirnya. Kau bisa menemukan seseorang yang disukai nenek. Kamu harus berusaha keras untuk memenangkannya. Supaya nenek tidak mengomeliku lagi. Tidak lagi aku mengomelimu. Kau bisa bekerja dengan tenang. Nenek bisa beristirahat dengan tenang. Su. Yansi, jangan takut, ini semua untuk biaya operasi ibu. Berperilaku baik, ayo, kamu bisa. Melakukannya kamu terlambat. Menulis. Tunggu, apa ya? Ingin aku tulis? Nama. Latar belakang keluarga. Karakter. Zodiak. Tanggal lahir cek. Catatan rumah tanggamu. Kamu bisa berpikir begitu jika Ada persyaratan, bisakah kamu jelaskan? Apakah kau ingin aku menulis tentang situasi pribadiku? meskipun aku menandatangani kontrak denganmu, aku tidak mengenalmu dengan baik. Di masa depan aku akan membawamu pulang untuk bertemu nenekku. Jika nenek mengetahui bahwa kita masih asing, maka semuanya akan berakhir. Berarti kerjasama antara Aku dan kamu. Masih aku telah menerima semua deposit di akunmu. jika dia mengambil kembali deposit dari Jin 11, aku akan menulis tentang Operasi transplantasi ibuku. Bukankah
Itu hanya situasi pribadi? Bawa ke sini hobi. Pribadi. Biskuit coklat, kue keju, permen pelangi susu. Kelebihan pribadi. Bubble tea, siput lobster, suka tidur, dan bermalas-malasan. Terlambat. Aku benar-benar tahu cara memilih restoran. Setiap kali aku makan di luar dengan sahabatku, dia selalu bilang restoran yang aku pilih enak. Pergi sekali, pengin 2 kali, akhirnya 3 kali. Bukankah itu bisa dianggap kelebihan? Lalu, kamu tunjukkan kelebihan pribadimu biar aku bisa menertawakannya. Kamu bos macam apa sih? Bagaimana bisa kamu menulis hobi pribadi dan menulis begitu? Banyak aku orang yang sangat biasa. Kamu harus menghafal. Hobi pribadi dan kebiasaan kerja serta istirahatku satu persatu, tapi kontraknya tidak bilang aku harus menghafal sebanyak itu. Tujuan kontrakku dengan kamu adalah membuat nenek bahagia. Kalau kamu tidak bisa menghafal pasal-pasal ini dan ketahuan di depan nenek, maka kamu dan semua yang kamu inginkan akan lenyap. Apakah kamu mengerti? Aku tidak menyangka dapat promosi bagus, malah harus menghafal teks yang belum pernah aku hafal sejak SMP. Ada begitu banyak peraturan. Bahkan angka. Pak Gu, semua barang harus berjumlah genap. Apa maksudnya? Mungkinkah semuanya harus berjumlah genap, segala sesuatu di sekitarku? Harus berjumlah genap. Termasuk kamu. Dan aku? Ayo menikah. Menikah?
Tapi tidak ada hal seperti itu di kontrak. Aku tidak bilang aku mau menikah. Aku menandatangani kontrak dengan kamu untuk membuat nenekku mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia selalu ingin melihatku menikah dan berkeluarga. Jadi tidak perlu terlalu mewah aku. Tidak benar-benar ingin menikah dengan kamu untuk mendapatkan sertifikat. Hanya perlu upacara pernikahan kecil. Atau ambil foto pernikahan. Dan biarkan dia melihatnya. Dia bilang itu mudah. Foto pernikahan adalah pertama kali dalam hidup. Mengapa? Momen paling romantis pertama dalam hidup harus diberikan kepada orang itu. Kamu tidak bisa menghafal istilah-istilah ini dan menunjukkannya di depan nenek lalu. Dirimu dan semua yang kamu inginkan. Akan menghilang. Tunggu sebentar. Mr. Gu, aku tidak bermaksud. Kupikir tidak ada orang di lift. Jadi kamu mau masuk atau? Tentu saja aku mau masuk. Jinsi, kita bertemu lagi, nenek. Nenek. Anak-anak semuanya datang dan tenanglah. Si Cheng. Karena kamu bersama Jinsi, mengapa kamu mengirimnya ke hotel diam-diam? Nenek. Mengapa kamu tidak pergi ke hotel untuk beristirahat di rumah? Dua, aku ingin Dirimu cepat menetap. Selain itu, ini bukan pertama kalinya Jinsi dan aku bertemu. Ini juga takdir antara kakek nenek kita. bukan pertama kalinya. Lihat ini. Adalah rahasia kecil antara Jinsi dan aku. Sikin kamu, membawa Jinsi ke sini. Hari ini, pernikahanmu harus segera dimasukkan dalam agenda. Kalau besok tidak besok, Siksi kamu akan pindah. Mengapa? Kamu mau pindah? Tentu saja kamu dan si Cheng sudah menikah. Apakah kita tidak tinggal bersama? Tapi nenek Gu si Cheng. Dan aku, meskipun kita ingin menikah, langkahnya mungkin tidak secepat ini. Setidaknya beri semua orang waktu untuk berkemas. Dan aku juga butuh waktu untuk mempersiapkan. Oh, ada apa? Sudah siap kita. Tidak punya apa-apa di rumah, langsung pindah saja. Nenek, Saya mengalami angina. Nenek. oke, besok-besok. Malam aku akan menjemputmu. Gu si Cheng. Kamu? Lepas Gu si Cheng, apa kamu gila? Bagaimana bisa? Aku pindah besok. Tapi aku sudah berjanji pada nenek. Tapi Aku tidak berjanji. Dan kontrak itu tidak menyebutkan kalau aku harus tinggal bersamamu. kontrak itu dengan jelas menyatakan bahwa pihak A berkewajiban untuk bekerja sama tanpa syarat. Dan masih ada kondisi seperti itu. Hijin 11 akan dibunuh olehmu.
Kali ini jangan khawatir setelah kamu pindah. Aku tidak akan menyentuhmu sedikit pun kamu. Bisa memperlakukan aku sebagai rekan kerja saja. Kita bisa saling bekerja sama. Dan saat nenek sembuh, kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan lalu pergi. Dengan aman. Apa? Jadi, kamu menandatangani kontrak dengan Gu Sicheng. Kamu sekarang tunangannya, dan kamu harus segera pindah ke rumahnya. Kakak sulung pelankan suaramu, takut orang lain tidak mendengarmu, tapi jika kamu pindah. Pria kesepian dan janda tinggal di kamar yang sama, aku takut. Tidak terlalu baik, tidak, kita tidak boleh memiliki niat hak kepada orang lain dan pertahanan. Tidak boleh tanpa. Aku harus menyiapkan sesuatu untukmu. Tunggu Stungan. Spray anti serigala. Senter terang. Pertahanan diri. Alarm. Meskipun kamu memiliki barang-barang ini, Gu Sicheng ingin merencanakan sesuatu terhadapmu. Setidaknya aku bisa membeli sedikit waktu untukmu. Dari mana barang-barang ini berasal? Sebagai pengemudi peri, kamu harus selalu melindungi dirimu sendiri. Aku tak akan memberitahumu. Aku ambil pesanan. Kamu harus membawa barang-barang ini. Ayo, pergi. Selamat tinggal. Ini. An terlalu berlebihan ini. Seharusnya tidak digunakan. Apapun yang terjadi dimanapun, aku pergi, untungnya kamu bersamaku. Kamu menyetir pelan-pelan. Aku baru saja pergi, aku mengalami kecelakaan dan sakit kepala. Apa yang kau lakukan? Lihat apakah kamu bodoh. Kamu bodoh. Aku baru saja tertabrak, tapi aku tidak mengalami gegar otak. Aku sadar dan sadar sekarang. Baguslah, masih semangat. Sekarang pulanglah ke rumahmu untuk mengambil barang-barangmu. Kenapa harus pulang ke rumahku? Kenapa harus mengambil barang-barang? Kamu Tidak akan melupakannya begitu saja dalam kecelakaan mobil. Kamu berjanji pada nenek untuk pindah ke rumahku malam ini. terlalu cepat. Kamu harus memberiku waktu untuk mempersiapkan. Kamu tidak perlu mempersiapkan apapun. Kamu hanya perlu datang padaku. Datanglah ke sampingku, maksudku. Kamu pindah ke rumahku dan datang ke sampingku. Di masa depan kamu tidak diizinkan keluar sendirian terlalu larut, dan tidak diizinkan bertemu orang asing. Kenapa? Hanya Karena kamu adalah pacarku. terikat. Baiklah, Sudah lama sekali aku akan menemani kamu pulang untuk mengambil barang-barangmu dan lihat kembali. Di rumah aku tahu Presiden Gu. Anak besar itu semua kesalahanku. aku minum 2 gelas sampanye, Tuan. Aku terlambat, Pony. Sopir sangat senang melayanimu. Itu kamu. Aku tidak
Menyangka kamu masih berperan sebagai sopir. Kamu bisa membatalkan pesanan untukku segera. Kenapa kamu tidak membatalkan jika kamu tidak ingin membatalkan? Berikan ponselmu padaku. Aku jangan. Rabut. Itu berikan ponselnya padaku, tidakkah kamu mendengarku? Jangan. Rebut, berikan ponselnya padaku, berikan padaku, jangan. Berpikir aku tidak bisa menjangkaumu. Berikan padaku ini. Selesai, tanganku tidak bersih. Aku tidak akan memukulmu sampai mati hari ini. Bagaimana aku bisa bersenang-senang di masa depan? Bunuh. Kamu bajingan busuk. Bunuh kamu bajingan busuk. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu hati. Hati. Aduh kepalaku. Aduh, sakitnya minta ampun. Rambut palsu. Milikmu kamu. Sialan, berani menyentuh rambut istriku. Aku? Baru saja, tapi aku menyelamatkanmu. Selain itu, kebotakanmu tidak ada hubungannya denganku siapapun. Kamu bilang botak. Jangan pukul aku kamu. Botak dan seluruh keluargamu botak. Aku botak dan kamu botak, seluruh keluargamu botak. Kamu yang paling botak. Pesananmu sudah. Dikonfirmasi, baiklah, kamu tunggu saja aku. Kalau kamu berani lambat, aku akan mengeluh padamu. Aku Perempuan, jadi aku punya banyak barang, aku tidak terlalu sombong. Baru saja. Tapi sekarang aku harus melayanimu dengan patuh. Kamu sengaja melakukannya. Tapi aku tidak sengaja melakukannya. Kamulah yang tidak memakai sabuk pengaman. Keamanan? Adalah aturan nomor 1, saat bepergian kamu sengaja melakukannya, aku ingin menuntutmu. Apakah Kamu? berani melihat apakah aku berani? Kamu Kamu apa? yang kamu lakukan? Kalau kamu berani memberiku ulasan buruk, kamu mati. Berikan. Aku ponselmu dan aku akan memberimu Aku ulasan ponselmu buruk. Berikan. Aku tidak akan memberikannya padamu. Ya Tuhan, mengapa anak muda sekarang begitu terbuka? Aku Akan memberimu ulasan buruk hari ini. Ulasanmu sudah selesai. Ini. tinjauan negatif layanan berlaku.
Beraroma rascal saya ingin meninggalkan setelah Anda kick dan saya sudah minum, bagaimana saya bisa pulang ke rumah? Bagaimana cara saya pulang? Sisa malamnya adalah benar-benar hancur oleh Anda dengan tinjauan buruk Anda. Enggak bisa, Say. Anda tidak dapat meninggalkan buruk ulasan ya karena kamu tukar HP saya. Selain itu Anda harus bertanggung jawab kepada saya. Dan saya bertanggung jawab untuk Anda US. Shameless. Dan Anda tidak ingin bertanggung jawab. Nanti mari bersaing. Jika Anda kehilangan hubungi saya 10 kali ayah, jika Anda saya akan menelpon Anda 10 tahun ayah Anda. Boring sister tidak punya waktu untuk bermain padamu. Jika Anda tidak bermain Anda bisa kalah. Uang Anda membiarkan saya kehilangan uang untuk Anda US. Serius. Bisa dikatakan Anda akan kalah. Jadi tinggal tunggu dan hubungi saya ayah. Bagus. Anak laki-laki satu kamar. Anda tidur di rumah lakukan. Anda ingin buat kamar tidur? Tidak memiliki dua tetapi seharusnya tidak. Anda mengatur dua tempat tidur? Dua tempat tidur. Jauhkan dari saya. Kami setuju tidak mengganggu satu sama lain. Anda tidur di sofa dan saya tidur di kasur pesta aku. Anda bukan seorang pria sama sekali? Seharusnya wanita tidak prioritas? Tidak. Mengapa? Anda dapat mengembalikan deposit jika Anda ingin tidur di tempat tidur. Akan menandatangani kontrak dalam terbalik. Anda tahu ini tidak mungkin, bukan? Ini bully? Sofanya terlalu kecil gak bisa. Dapat tidur saya akan membiarkan Anda tidur selama beberapa hari. Untuk Saat tiba saya mendapatkan akan kasur menemukan jalan. Anda. Anti. Semprotan serigala. Apa? Ini? Jangan menyentuh hal-hal biasa, terutama lemari.
Aku tahu. Hi Jinsi, kenapa kamu matikan lampunya? Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Aku akan membantumu. Buka. Ya, maaf, aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak melihat apa-apa lampu. Lampu. Lampu? Aku sudah melihat, cukup tidak? Cukup. Tidak. Ayo pergi. Nenek, datang dan makan malam dengan nenek. Nah, aku suka makan bakpao atau cakwe. Ayo ini. Sangat kaya aku. Hanya lapar aku? Seharusnya lapar. Terima kasih. Apakah kamu tidur nyenyak tadi malam? Aku tidur nyenyak tadi malam ini. Pertama kalinya aku di sini. Keluargaku, aku tidak menyangka. Sofa. Keluargaku sangat unik. Aku sangat menyukai mereka. Aku suka. Itu di masa depan kamu akan menjadi nyonya rumah. Semua di rumah ini milik Mu dan si Cheng. Santai saja makan. Cepat. Ayo makan. Cepat. Makan. Aku Fuboya.
Apakah kamu ada waktu sore ini? Maaf Tuan Fu, aku terlambat tidak. Apa-apa Nyonya He, silakan duduk. Jangan terlalu sopan. Panggil saja aku Jin 11. Kamu bilang ya cari aku untuk hal-hal penting. Apa? Masalahnya? Aku tidak menghubungimu selama bertahun-tahun, apakah karena aku mengenalimu? Apakah begitu? Aku mengajakmu keluar kali ini aku Masih? ingin meminta maaf secara formal kepadamu, aku baik-baik saja, jadi kita teman. Tentu saja. Lalu, temanku, kamu tidak ingin menolak hadiah dari Laurel ini. merek ini berasal dari Eropa. Aku yang bertanggung jawab di Cina, bagaimana dengan yang ini di tanganmu? Ini adalah seri baru produk make up kami. Dan, Direncanakan akan diluncurkan sepenuhnya minggu depan, jadi aku tidak akan sopan. Terima kasih. Aku sangat menyukainya, aku tahu kamu akan menyukainya. lagi pula aku sudah mempersiapkan diri sebelumnya. Aku berani mengajakmu keluar. Aku tahu itu. Kamu juga seorang ancur kecantikan. Aku sudah melihat videomu. Dan kamu memiliki potensi besar. Aku harap kamu bisa mempertimbangkan untuk menandatangani kontrak denganku. Untuk melakukan promosi online produk baru. Belum pernah merek besar seperti ini menyukai kita. Lagi pula data traffic kita cukup biasa saja, sebenarnya traffic diciptakan. Kamu hanya perlu satu kesempatan kamu mendapatkan sesuatu dulu. Pulang dan coba. Jika kamu tertarik, mari kita bahas kerjasama lebih lanjut. Oke, Maka kita sepakat kamu. Tunggu aku sebentar. Aku lihat kakimu sepertinya terluka. Aku membeli plester dan akan menempelkannya untukmu. aku tidak perlu melakukannya sendiri. Terima kasih. Masih belum terlambat untuk mengakui kekalahan, mari kita katakan pada Aku diri takut sendiri. kamu akan segera kalah. Jika kamu tidak, Menggangguku? aku pasti sudah memecahkan rekor. Kamu adalah bajingan, bagaimana kamu ingin saling membandingkan? Kita tidak bisa membandingkan permainan. Kita harus membandingkan dengan orang dewasa ini. Janji. Janji. Hi Jinsi, kenapa? Kamu di sini. Saya sudah meneleponmu berkali-kali dan kamu tidak menjawab. Anda lupa mengambil. Foto. Di studio foto dan Anda lupa mengambil.
Foto pernikahan saya mari kita ambil foto pernikahan Hanfu. Hanfu. Jangan lepas. Bentuk-bentuk ini tidak cocok untukmu. Tapi saya tahu yang mana yang kamu pakai. Paling tampan pakai yang super tampan. Yang terakhir. Mengerti? Super tampan. Bagus. Bagus-bagus. Satu lagi, apakah pengantin? Saya, keluar tolong lihat saya. Dengan senang hati, lihat saya dengan senang hati. Saya pikir kalian berdua tidak cukup santai ayo. Pikirkan lagi posenya dan lebih dekat. Lebih dekat ya sedikit lebih dekat. Sedikit lebih dekat. Pengantin pria, letakkan tanganmu di pinggang pengantin wanita. Agar terlihat lebih intim. Mari kita ubah ke posisi yang lebih intim. Pengantin wanita lingkarkan lenganmu di leher pengantin pria. Seperti ini. 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 Turunkan tanganmu. Pengantin pria yang baik terus memeluk pinggang pengantin wanita. Mari saling memandang dengan penuh kasih sayang. Peluk, bisakah kamu melakukannya? Saya tidak bisa, maka kalian berdua lebih dekat.
Lebih dekat pegang. Pengantin wanita dan cium. Ayo cium. Cium 1. Berani. Kamu pikir, Saya pikir. apa ini adegan kematian sosial? Mengapa kamu membuat foto ini begitu besar? Jangan bicara. Terima kasih, terima kasih. Melihat kalian saling mencintai. Nenek lega siksi. Kamu, si Cheng dan aku bersama-sama. Nenek dalam beberapa hari ke depan aku akan menunggu cicitku. Ayo. 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 Gu Si Cheng, kau harus menjelaskan sesuatu. Kau telah mendengar apa yang nenek katakan. Apa yang perlu dijelaskan? Kau hanya perlu menjadi dirimu sendiri. Tapi aku, Diganggu oleh merek kosmetik Eropa yang diwakili Fuboya. Laurel Blossom telah menjadi sangat populer. Setelah memasuki pasar domestik, beberapa media Itu melaporkan akan bahwa berdampak pada penjualan produk kecantikan kita. Bos. Apakah kau Jersey Oliro? Apa yang sedang kau katakan? Tapi aku tidak melihatmu tersenyum selama bertahun-tahun. Ini sangat aneh, sangat aneh sampai hatiku sakit. Apa kau ingin potong gaji untuk semester kedua tahun ini? Biarkan hati kecilmu terluka. Bos, jika kau potong gajiku untuk semester kedua tahun ini, aku hanya bisa tinggal di rumahmu dan kau yang akan menopang hidupku. Keluargaku tidak bisa melakukannya. Reaksinya begitu besar. Memang benar rumah emas angin musim semi bertiup. Jika kau begitu santai, kenapa tidak membersihkan Aku akan ruang terus rapat saja? Mempelajari lini produknya. Jangan buang waktuku. Bos. Apa? Kau mau aku pergi ke rumah keluarga Gu untuk membantu membersihkan kamar tidurmu? sup ayam sudah datang. Rebus sajalah. Bagaimana rasanya? Ini enak. Aku paling percaya pada kemampuan masakmu. Tapi, bagaimana dengan yang itu? Nih, aku sengaja meminta orang-orang di kampung halamanku untuk mengirim ginseng dan tanduk rusa. Tanduk rusa. Anggur tonik. Orang-orang di sana bilang kita hanya butuh botol kecil ini. Jaga mereka tetap aman, anak muda penuh dengan semangat dan antusiasme. Baru saja, aku menemukan bantal dan selimut di sofa di kamar mereka. Si Cheng sudah keras kepala sejak kecil, aku yakin. Dia tidak akan terlalu proaktif ya. Ya, aku hanya mengandalkan senjata rahasia kecil ini. Hanya menunggu untuk dipeluk cucu buyutku. Cepat,
Cepat-cepat. Pakai lagi, pakai lagi. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Silahkan hubungi lagi nanti. Hijinsi, kemana kamu membawa ibumu? Sisi, nenek. Si Cheng itu pergi bekerja. Nenek datang untuk melihatmu aku. Tidak terbiasa, nenek. Aku sudah terbiasa, aku baik-baik saja jadi nenek bisa tenang. Ini. Aku dan Xiao Mei. Aku khusus memasak ginseng untuk kalian berdua, sup ayam hitam, tunggu. Si Cheng kembali. Kalian berdua minum dengan baik. Tidak perlu. Tidak. Si Cheng sudah bekerja keras belakangan ini. Dan kamu khawatir tentang pernikahanmu. Nenek merindukanmu. Baik, aku akan minum bersamanya saat dia kembali. Anak baik, ayo pergi. Kotak bunga desain timbulnya. Sederhana, suasana datar, dan bebas kerutan. Dan garisnya rapi kemasan. Kotak bunga ini menggabungkan warna macaron yang sedang populer saat ini jika kamu tidak kembali. Dalam 10 menit, aku akan menghabiskan makan malammu tanpa menyisakan. See the cheese pun. Sangat populer di kalangan pengguna wanita muda. Hari ini kita buka dulu. Cukup tentu semuanya. Lezat saat Anda lapar, sangat panas. Nenek. Si Cheng kembali. Bagaimana? Perusahaan. Hari ini, saya bahkan tidak punya waktu untuk memulai. Pertemuan. Mr. Gu. Saya menemukan bahwa Anda sangat tampan hari ini. Apa yang Anda mengerjakan? tidak ada apa-apa. I just menemukan bahwa itu begitu panas begitu.
Panas sejuk-sejuk, apakah Anda mengalami sesuatu yang salah? Saya minum sup nenek ini. Begitu panas saya ingin melepasnya. Lepas pakaian Anda. Gu Shicheng, Anda tidak panas? Ada yang saya bantu Gen lakukan. Tidak, ayo. On, let me go. Shicheng memiliki Anda menyelesaikan makan malam. Tidak biasa keluar. Kome. Kembali. Ada. Flash mob dekat perusahaan hari ini? Ya. Ada 2 adalah. Anda mencoba untuk menghubungi pertunjukan Anda dan saya. Saudara perempuan mertua. Hanya. Gesper aja Kak, tinggal gesper aja, tunggu Naik sampai saya semua pelukan gesper paha wanita bos.